Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Divia TV Unpad dan juga Sivitas Akademika Universitas Padjadjaran yang kami cintai. Bertemu lagi dalam program Solusivitas, obrolan santai namun penuh solusi. Nah, kali ini kita akan berdialog tentang sebuah tema yang sangat up to date dan juga penting sekali untuk dibahas dan diketahui bersama-sama, yaitu tantangan insan penyiaran di era keterbukaan informasi. Nah, penting banget kan ya? Nah, sudah hadir di studio bersama saya sendiri Ira Mirawati ya. Sudah ada 3 orang narasumber yang sudah standby ya. Mari kita langsung menyapa saja. Yang pertama ada Bapak M. Sudama Dipawikarta MAG ya. Beliau adalah koordinator bidang isi siaran KPID Jawa Barat. Yang berikutnya ada Bapak Ridwan Solihin MSI. Oke, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketiga sudah hadir juga Bapak Jalu P. Priambodo MT. Beliau adalah anggota bidang pengawasan isi siaran. Nah, karena judulnya Solusivitas ini kan obrolan santai ya, jadi saya panggilnya tidak Bapak ya. Panggilnya Akang saja. Silahkan. Ya, biar semangatnya awet muda gitu terus ya. Memang masih muda. Memang masih muda lah ya. Oke, gimana nih kabarnya Kang Dipa, Kang Ridwan dan Kang Jalu? Saya alhamdulillah sehat walafiat. Okay. Ibu, saya panggil Ibu Ira atau Teh Ira? Ibu aja. Oh, Ibu, kalau ya. Pemirsa taunya saya ibu-ibu. Oh, ibu Itu ya. Kang Ridwan? Alhamdulillah pagi ini sehat walafiat. Oke. Mudah-mudahan seterusnya. Ya, di tengah amanah yang banyak ya. Oke. Kang Jalu Ya, gimana? saya alhamdulillah. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi semuanya sangat semangat sekali untuk membahas topik ini. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Nah, para pemirsa semuanya dan Sivitas Akademika Unpad, kita tentu sudah tahu ya bahwa perkembangan teknologi begitu pesatnya yang ditandai dengan beralihnya media dari analog ke digital dan juga dengan hadirnya internet. Sehingga rasanya setiap aspek kehidupan kita tidak terlepas dari internet. Dan mau tidak mau kita jadi terterpa. Kalau sudah terterpa kan bagaimana nih kita bisa mengelolanya dengan baik atau memanfaatkannya dengan baik. Karena salah satu aspek yang tidak terlepas dari media digital dan internet ini adalah komunikasi. Yang mana kita tidak lepas dari komunikasi itu sendiri. Dan terutama yaitu kita akan membahasnya hari ini dari bidang penyiaran ya, baik itu radio ataupun juga televisi. Bagaimana sebenarnya pengaruh atau teknologi ini berkembangnya kepada dampaknya di digitalisasi penyiaran yang juga tidak bisa lepas dari hadirnya berbagai platform yang sekarang bisa diakses oleh masyarakat. Jadi makanya tema kita kali ini adalah tantangan insan penyiaran di era keterbukaan informasi ya. Oke, baik, kita punya pertanyaan yang pertama ini kepada Kang Dipa ya. Ya. Oke, Kang Dipa, kalau dari sisi KPID Jabar sekarang untuk bidang isi siaran ya, bagaimana melihat konten siaran saat ini? Baik Bu Ira, berdasarkan hasil pengamatan kami di bidang pengawasan isi siaran, memang seperti tadi disampaikan oleh Ibu Ira, terjadi persaingan yang cukup tajam ya antara konten yang dihadirkan oleh lembaga penyiaran dan OTT atau over the top atau new media ataupun tayangan yang berbasis internet gitu ya. Tetapi memang untuk masalah persaingan, karena di lembaga penyiaran yang berbasis internet tidak ada pengawasan secara khusus seperti lembaga penyiaran, memang seperti kelihatannya kurang sehat persaingannya gitu. Karena setiap hari di televisi, di radio, siarannya diawasi oleh KPI. Bahkan khusus untuk televisi sebelum tayang pun harus disensorkan dulu. Bukan hanya filmnya saja yang disensor. Misalnya kan di Indonesia ini lembaga yang berwenangnya lembaga sensor film. Tetapi pada faktanya semua tayangan itu harus disensor.
baik itu film maupun non film gitu, sepanjang itu taping ya. Dan yang live gitu ya, itu diawasi oleh KPI gitu. Sementara di internet tayangan bisa bebas gitu ya, tanpa ada pengawasan, dan seperti tadi kata Bu Ira, semua orang bisa mengakses dengan mudah gitu ya tayangan-tayangannya. Itu dari sisi persaingan ya. Kemudian tadi kalau melihat konten-kontennya, karena di televisi ada aturan-aturan yang memang harus ditaati, aturan yang ketat. Kemudian di televisi sendiri ada QC. Semua televisi biasanya kan ada quality control yang cukup ketat juga, sehingga konten-konten yang dihadirkan pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat, dan pelanggarannya pun walaupun ya ada 1-2 tetapi tidak terlalu signifikan gitu ya. Pada umumnya tayangan di televisi bisa dinikmati oleh keluarga gitu ya. Kalaupun ada tayangan-tayangan untuk misalnya 18 tahun ke atas gitu ya, itu kan ditayangkan pada malam hari. Betul. Dan diperkirakan dan diharapkan juga anak-anak kan tidak boleh menonton gitu ya. Jadi pada umumnya semua televisi di Jawa Barat sudah melakukan kegiatan penyiaran berdasarkan aturan-aturan yang ada, yaitu khususnya kalau terkait KPID ya, ada P3SPS. Betul. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran gitu ya. Ini belum ke kualitas, belum ke kualitas. Berarti ini masih secara makro melihat itu. Kalau masuk ke kualitas penyiarannya sih jelas tetap, walaupun ada aturan-aturannya, kualitas siaran dari hiburan ataupun yang berisi pendidikan, kebudayaan, ya tetap bisa bersaing sebenarnya gitu ya. Karena tayangan di televisi itu lahir dari sebuah karya yang memang disiapkan secara matang, dan informasi juga lahir dari sebuah redaksi gitu ya. Berbeda dengan tayangan-tayangan yang berseliweran di dunia maya, walaupun tidak semuanya ya, tetapi kebanyakan kan datangnya itu tidak melalui QC dulu gitu ya. Itu secara gambaran makronya lah gitu, kondisi penyiaran di era sekarang ini, Bu Ira. Oke, baik, terima kasih Kang Dipa. Jadi di luar kualitasnya yang memang harus dilihat satu persatu, sebenarnya isi dari siaran itu sudah sesuai dengan regulasi betul, ya. Nah, sehingga tadi ya masyarakat pun aman ya. Reaksi-reaksinya juga bisa sebenarnya bisa kita lihat, kita prediksi ya akan aman gitu. Aman. Ya, tetapi masalahnya Bu Ira, dari dulu sampai sekarang masyarakat itu penasaran terhadap sesuatu yang dilarang. Semakin dilarang itu semakin penasaran. Coba saja gitu ya. Makanya kalau di internet banyak tayangan-tayangan yang memang tidak melalui QC yang begitu bebasnya, ya wajar saja kalau banyak yang menonton gitu. Kita harus akui di media sosial atau apa gitu ya. Informasinya sama misalnya gitu ya, tetapi di media sosial tampak lebih vulgar. Semuanya, kalau misalnya ada kecelakaan itu, wah sampai yang darahnya itu diambil, kan sebenarnya itu tidak boleh itu. Menyakiti perasaan para korban, dan memang secara aturan tidak boleh gitu. Tetapi kan mereka tidak ada yang mengawasi. Gitu. Tapi masyarakatnya begitu. Ya Pak Bupati ya, maaf, ini biasa saya kalau keceplosan suka jadi nih. Faktanya seperti itu, gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Dipa ya. Nah, ini kita melanjutkan tadi obrolan tentang karakteristik masyarakat. Nah, kalau Kang Ridwan sendiri sebenarnya melihat bagaimana sih pola atau perilaku masyarakat Indonesia atau Jawa Barat ya dalam mengkonsumsi media saat ini? Ya, jadi di era keterbukaan informasi ini ya, kita lihat informasi begitu banyak. Ya, baik dari lembaga penyiaran tradisional maupun yang platform digital. Ini saya melihat
keinginan masyarakat untuk mengetahui informasi itu sangat tinggi. Ya, saking tingginya dia juga lebih banyak mengakses yang sangat mudah untuk dibuka informasi, ya, yaitu di platform digital. Sempat saya pernah membaca sebuah penelitian dari Reuters Institute, ya, kalau tidak salah, itu hampir 76% ya masyarakat itu lebih cenderung ingin mendapatkan informasi yang cepat melalui platform digital. Ya, jadi karakteristik kita itu ya memang senang dengan informasi-informasi yang cepat. Ya. Dan yang kedua juga dari 76% itu ya ternyata ya 60%-nya itu adalah anak-anak usia 18 sampai 34 tahun. Ya. Gitu. Dan ini saya melihat menjadi hal yang sangat penting, ya. Tadi yang Kang Diva sampaikan bahwa isi atau konten dari informasi ini benar-benar harus diawasi, ya. Lebih enak sih sebenarnya lihat yang platform digital, nah, karena darah-darahnya tuh jelas gitu. Ya kan, betul. gitu. Ngerinya itu jelas gitu. Tapi kan tidak boleh untuk di kalangan anak-anak dan lain sebagainya. Maka dari itu memang harus diburmin, ya, rata-rata dikasih apa, di blur, ya, di blur hal yang Sensor, sangat sensitif gitu, ya. Jadi memang pada akhirnya kita harus bisa menyediakan informasi yang benar-benar bukan informasi yang menyeramkan atau informasi yang tidak jelas atau hoax, ya. Meskipun ya masyarakat juga sangat menanti-nanti informasi yang cepat, akurat gitu, ya. Cepat, gitu. akurat, vulgar, ya. Maksudnya apa adanya tanpa melalui tadi yang proses QC itu, ya. Oke. Baik. Nah, tadi dari dua narasumber sebelumnya sudah menyampaikan bahwa pengawasan adalah satu yang sangat penting, ya, Kang Jalu. Sekarang bagaimana kemudian KPID Jabar terutama melalui bidang pengawasan isi siaran mengawasi isi siaran, terutama karena adanya tadi platform-platform baru dan era keterbukaan informasi dan karakteristik masyarakatnya yang seperti itu. Bagaimana Kang Jalu? Ya, Bu Ira, jadi sebetulnya kalau kita bicara pengawasan, ya, KPID Jawa Barat ini kan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Jadi kalau coba ditanya ke pemirsa, ya, terutama Sivitas Akademika Unpad yang lahir tahun 2002 siapa, gitu kan? Jangan-jangan 2002 baru merangkak tuh, baru lahir kan? Ada yang mungkin baru belum lahir, ya, orang tuanya baru nikah gitu kan, 2002. Padahal kita sekarang berada di tahun 2024. Betul. Jadi jelas ada satu kondisi yang jauh berbeda tuh antara dulu tahun 2002, 20 tahun yang lalu, dengan tahun 2024. Di tahun 2002, ya, kalau misalkan pemirsa ingat itu kan dulu ada apa, Facebook baru mulai gitu, ya. Friendster, bahkan zamannya Friendster, Facebook belum ada, ya, waktu itu Friendster. Terus kemudian belum ada seperti sekarang TikTok gitu kan. Instagram, YouTube juga baru mulai, ya. Videonya kalau kita lihat lagi yang video lama itu masih ada pixelatednya gitu kan. Jadi resolusinya nggak setajam sekarang gitu, karena koneksi internetnya kan juga lambat waktu itu. Jadi kita nonton sedikit aja udah bersyukur gitu kan, bisa ngelihat. Jadi nggak sebagus yang sekarang. Nah, terus kemudian belum ada yang namanya Netflix, ya, belum ada yang namanya HBO atau Disney Plus gitu. Jadi landscape di tahun 2002 dengan 2024 jelas sangat berbeda gitu. Nah, dalam Undang-Undang tahun 2002 itu perspektifnya adalah yang menjadi media yang dimanfaatkan publik itu adalah televisi dan radio. Nah, sedangkan sekarang sudah banyak alternatif gitu. Nah, kita memang tertinggal, ya, secara regulasi. KPI dan KPID bagaimanapun juga yang namanya lembaga negara, ya, Kang Ridwan, ya. Kalau diberikan kewenangan itu kita ya menjalankan kewenangan yang kita punya dan tidak boleh menambah kewenangan sendiri, betul, ya? Jadi lembaga negara tidak boleh dia menambah kewenangan sendiri, ya. Karena kondisinya sekarang berbeda, terus kita menambah kewenangan, nggak boleh seperti itu, karena namanya lembaga negara itu dia harus menjalankan sesuai dengan amanah undang-undang yang dibuat DPR, dan DPR adalah perwakilan
rakyat. Gitu. Nah kita nggak boleh sebagai lembaga mengambil kewenangan sendiri. Itu namanya kita masih kategori zolim ya. Terlalu inisiatif ya. Inisiatif itu nggak boleh kalau lembaga negara. Kalau misalkan masyarakat sipil selama tidak diatur itu boleh kan, kecuali yang dilarang. Gitu. Kalau lembaga negara dia kalau tidak diberikan kewenangan tidak boleh mengambil. Gitu. Betul. Nah itulah bedanya antara public sector dengan private sector. Bedanya di situ. Nah kita juga tidak boleh tiba-tiba mengawasi begitu saja tanpa ada sebuah acuan yang jelas. Nah memang ada kemarin inisiatif Pak Gubernur ya, Kang Ridwan Kamil ketika itu membuat Pasagi ya, itu pengawasan siaran digital. Itu sebagai inisiatif untuk bisa mengawasi juga konten-konten yang beredar di masyarakat. Nah, cuman memang ada beberapa permasalahan. Ya. Mungkin Kang Ridwan lebih tahu ya, di Dewan belum sempat menjadi Perda atau Pergub ya, betul ya. Jadi baru sebatas inisiatif untuk dideklarasikan, tapi belum sampai ke Perda dan Pergub. Jadi belum ada peraturan yang jelasnya lah. Tapi semangatnya pun ketika dia menjadi Perda dan Pergub tidak sampai melakukan penindakan, lebih pada aspek koordinasi. Ya, karena meskipun kami tidak memiliki kewenangan secara langsung, tapi bisa berkoordinasi kan dengan lembaga negara lain. Karena itu dalam undang-undangnya ada. Misalkan dengan pihak kepolisian ya. Lalu dengan pihak Kominfo untuk melakukan blokir gitu. Jadi memang karena kewenangannya tidak di kami, kewenangannya ada di kepolisian ya, kewenangannya ada di Kominfo misalkan untuk melakukan blokir. Nah di luar itu tidak bisa yang bisa kami lakukan untuk bisa mengawasi siaran di luar radio dan televisi. Oke, baik. Terima kasih Kang Jalu atas penjelasannya. Ini sudah mulai menghangat ya bahasannya meskipun baru di segmen pertama loh kita ini. Baik pemirsa sekalian, jangan kemana-mana dulu. Usai jeda berikut ini kita akan masih melanjutkan Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif kita. Halo pemirsa di Via TV semuanya, kita lanjut lagi Solusivitas, obrolan santai namun tetap solutif kita dengan tema ya, pertentangan insan penyiaran di era keterbukaan informasi. Kita akan lanjutkan obrolannya ya. Nah Kang Dipa, kan tadi sudah disinggung juga ya bagaimana banyaknya platform yang baru hadir. Bagaimana Kang Dipa melihat konten siaran yang semakin banyak di platform ini? Ya. Oke. Ini positif ya, kalau melihat konten yang semakin banyak, artinya kan persaingan semakin ketat dan para kreator akan berlomba-lomba untuk menghasilkan karya yang lebih berkualitas gitu. Karena masyarakat akan disuguhkan dengan berbagai macam pilihan yang begitu banyak ya. Maka di era sekarang ini positifnya orang-orang yang kreatif atau para konten kreator bisa dengan mudah mengekspresikan karya-karyanya itu dengan berbagai media gitu ya. Kalau dulu memang terbatas gitu ya. Dulu kalau belum masuk ke televisi biasanya belum bisa dianggap sebagai seniman lah, anggap begitu ya. Sekarang itu kan banyak sekali media-media yang bisa dijadikan sebagai ruang untuk berekspresi. Jadi hal itu positif. Tadi kan saya hanya berbicara negatif ya. Negatifnya terlalu bebas, tidak ada pengawasan. Betul. Tapi positifnya ini, betul Bu Ira, positifnya masyarakat semakin terpacu sesuai dengan tema obrolan kita ini. Karena memang masyarakat perlu tantangan. Kalau tidak ada tantangan pasti tidak akan terpacu untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik, lebih berkualitas. Bukan hanya di tingkat provinsi, nasional, bahkan di tingkat internasional gitu. Itu positifnya. Kami melihat itu. Jadi dengan adanya berbagai macam konten yang ada di berbagai platform media, saya pikir ini menjadi tantangan yang sekaligus pemicu untuk semakin semakin bersemangat, semakin mencari-cari nuansa baru atau ide-ide yang baru gitu ya, agar tidak monoton gitu. Dan ini adalah waktu di mana masyarakat di berbagai tempat, bahkan di perkampungan pun ya, Pak sekarang Pak masih anggota
Dewan, ya Pak Dewan ya. Tadi saya keceplosan Pak Bupati gitu. Masyarakat di kampung juga kan sekarang bisa berekspresi gitu ya. Di pinggir sawah pun bisa ditonton oleh orang Amerika, oleh orang Jepang gitu. Nah, itu positif. Jadi saya dengan kondisi seperti ini sebenarnya sangat bergembira karena kalau saya ibaratkan sebagai badai ya. Badai teknologi informasi itu tidak boleh kita melawannya karena tidak bisa kita melawan badai itu. Betul. Yang bisa kita lakukan adalah ambil papan selancar, kita belajar berselancar dan berselancarlah di atas badai itu. Nah, kurang lebih begitu. Oke, baik. Nah, tadi jadi dari sisi positifnya, jadi kita harus melihat ini juga sebagai di mana era keterbukaan, semua orang bisa membuat konten ya dan menghadirkan alternatif sebenarnya ya. Kan banyak dari media sosial, dari media baru kemudian masuk ke televisi gitu ya, menjadi naik tahta gitu ya. Atau sebaliknya gitu, dari televisi dibahas di media sosial kan sama gitu sebenarnya. Jadi saya pikir kalau masalah teknologinya saya menyambut dengan sangat optimis ya. Televisi, radio harus memanfaatkan ini, harus melakukan konvergensi media. Gitu. Kalau tidak pasti ketinggalan. Betul. Tadi kata kunci yang sangat penting adalah konvergensi media. Jadi dia menjadi bentuk baru dari media-media penyiaran juga sebenarnya dalam menyebarkan konten siaran ya. Nah, tadi ada yang menarik nih tentang semua orang bisa membuat konten dan berlomba juga meskipun di konten sosial media pengen masuk TV loh Kang. Nah sekarang pertanyaan saya adalah ke Kang Ridwan ya. Bagaimana Kang Ridwan pandangannya tadi terhadap bahwa semua orang bahkan di desa itu bisa bikin ya, apapun bisa dijadikan konten dan tidak jarang orang memanfaatkan itu untuk menjadi viral, meraih ketenaran dengan berbagai cara. Nah, ini bagaimana melihatnya? Bahkan perang konten, saling klarifikasi dan lain-lain yang ada di media sosial seperti apa? Follower ya. Iya. Jadi memang kalau tambahan dari Kang Diva memang hal positifnya itu ya diversifikasi konten ya semakin banyak gitu ya, pengayaan dan lain sebagainya sehingga kreativitas muncul, itu positifnya. Yang kedua juga ya kesadaran ya, peningkatan kesadaran akan informasi itu yang membuat hal positif kalau saya lihat dengan adanya perang konten ya. Jadi apa benar berita ini? Nah, kan jadi termasuk saya, mungkin kita semua ketika dapat informasi, benar nggak nih berita? Kita akhirnya mencari informasi di berita-berita yang lain. Saya pikir dua hal itu yang menjadi hal positif ya dari perang konten ini. Namun juga yang negatifnya itu ya kita ketahui bersama bahwa tidak terbendung juga akhirnya informasi palsu ya atau hoax yang kita dengar ini ya akan tidak bisa terbendung oleh kita. Selain informasi palsu atau hoax ini, saya juga melihat kayak overloadnya informasi ya. Ini hal yang negatif menurut saya. Orang tidak bisa seleksi informasi apa yang penting, yang lebih harus didahulukan gitu ya. Ya mereka menyerap aja informasi-informasi yang ada gitu. Ini hal yang saya pikir juga perlu dibenahi ya oleh kita. Termasuk juga dengan perang konten ini akses ya. Kalau saya lihat akses masyarakat untuk bisa mendapatkan informasi ini saya pikir tidak semua daerah bisa memanfaatkan informasi. Mungkin masih ada daerah-daerah yang jangkauan internetnya terbatas gitu ya. Saya pikir ini juga perlu diperhatikan gitu. Jadi ada positif dan negatif menurut saya terkait dengan adanya perang konten ini. Gitu. Seru loh kan kalau lihat perang-perang konten yang ada di internet itu ya. Iya. Sampai masuk ke media televisi itu udah keren tadi. Perang kontennya di platform digital
Ya, konfirmasinya di televisi. Oke, baik. Nah, tadi saya juga menanggapi berarti kan dari aspek positif ataupun negatif ini sekali lagi tetap mengerucutnya pada bagaimana aspek pengawasan ini perlu dijalankan. Nah, kalau dari Kang Jalu nih, bagaimana Kang tentang pengawasan tadi untuk platform-platform lainnya yang menampilkan konten-konten di era keterbukaan informasi ini yang semakin banyak ragamnya tadi? Ya, yang jelas sangat menantang ya Bu Mira ya. Kenapa? Karena di luar yang konten OTT atau media baru, kita sebagai lembaga negara yang punya tugas mengawasi televisi dan radio saja, saat ini harus mengawasi lebih dari 437 lembaga penyiaran ya. Itu jumlah yang sangat banyak. Iya, gitu. Jumlah lembaga penyiaran di Jawa Barat ini 30% ya, kalau Marisa mau tahu tuh 30% dari seluruh lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. 30% ada di Jawa Barat. Jadi kita memang luar biasa besar. Para konten kreator, mereka yang punya radio, punya televisi gitu, punya semangat yang luar biasa. Ya, melayani masyarakat yang juga sangat besar. Nah, ketika nanti ditambah dengan media baru seperti OTT atau misalkan media sosial, itu maka bebannya akan menjadi semakin besar. Jelas pasti akan kewalahan ya. Maka dari itu memang ada beberapa isu juga atau beberapa rencana ke depan ya, KPI pusat untuk bisa mengoptimalkan artificial intelligence ya. Jadi bagaimana bisa mengoptimalkan juga metodologi ya artificial intelligence untuk bisa mengawasi siaran-siaran yang ada, sehingga SDM manusia yang nantinya berada di belakang layar ya, dia tinggal melakukan pengawasan terhadap semua konten yang sudah disortir. Jadi misalkan dengan AI ini ada potensi pelanggaran, ada beberapa pilihan nih, sudah dipotong sama AI-nya ya, diidentifikasi, lalu kemudian SDM manusia tinggal melihat potongan itu saja. Beda dengan sekarang harus dilihatin semua. Misal siaran satu-satu manual TV gitu. Berapa? 20 jam ya sehari. Nah, itu rekamannya kita lihat tuh 20 jam tuh. Ada pelanggaran kan nih? Kalau ada baru diinformasikan ke Bu Ira ya. Bu Ira nih tolong ada pelanggaran gitu kan, dikasih teguran. Nah, jelas kan tidak mungkin kalau harus mengawasi semua dengan metodologi seperti itu. Betul. Nah, itulah sebabnya mengapa ada rencana juga dari kawan-kawan KPI untuk mengembangkan artificial intelligence ya. Memang harus dengan teknologi juga supaya nanti yang kita telaah itu bukan keseluruhan 20 jamnya, tapi mungkin dari keseluruhan yang dilihat oleh mesin ya, itu kita cukup mengambil beberapa potongan yang sudah diidentifikasi, lalu kemudian dicek ulang oleh manusianya. Betul nggak hasil mesin ini gitu. Kalau misalkan betul baru nanti diproses. Itu mempermudah mudah-mudahan ya. Jelas memang tidak bisa semua. Yang kedua ya tentu harus juga ada peran aktif masyarakat ya, yang ikut melakukan pelaporan gitu. Untuk yang lembaga penyiaran saja kami banyak mendapatkan masukan kok dari masyarakat ya. Selama ini ada yang melaporkan misalnya ada kasus kekerasan terhadap hewan yang ditampilkan di lembaga penyiaran ya, itu masuknya dari masyarakat tuh. Jadi mereka melaporkan lalu kami telaah ya, terus kami panggil lembaga penyiaran yang bersangkutan, diberikan edukasi gitu. Nah jelas peran masyarakat juga tidak sedikit nantinya untuk bisa membantu gitu. Nah, tentu ya harapannya peran masyarakat inilah yang nanti akan membangun ekosistem penyiaran kita menjadi lebih sehat. Jadi karena KPI itu tidak bisa berdiri sendiri, harus juga dengan pemirsa, dengan masyarakat yang juga cerdas ya, untuk bisa membantu supaya siaran kita juga berkualitas. Oke, baik. Ini obrolan kita semakin hangat dan menarik karena sudah mulai bawa-bawa artificial intelligence ya, AI sebagai upaya mengawasi teknologi dengan teknologi seperti yang tadi Kang Jalu sampaikan. Baik, pemirsa Solusivitas, jangan kemana-mana dulu. Kita akan lanjut setelah jeda berikut dengan obrolan yang santai namun tetap solutif. Halo pemirsa Solusivitas, kita lanjut lagi obrolan santai kita ya yang tetap solutif nih karena isinya juga bahasan-bahasan yang memberikan inspirasi-inspirasi dan juga menyampaikan banyak hal bermanfaat untuk kita semua. Kita lanjut lagi pembahasan yang tadi masih hangat ya tentang tadi pengawasan terhadap isi siaran. Nah kalau sekarang
kalau dari sisi lembaga penyiaran itu sendiri, Kang Dipa ya, bagaimana sih kewajiban lembaga penyiaran dalam konten siarannya di era keterbukaan informasi? Ya, baik Bu Ira. Di era keterbukaan informasi ini tentu saja lembaga penyiaran harus dapat menampilkan tayangan-tayangan yang memiliki informasi yang adil, merata, berimbang gitu ya. Karena memang di era sekarang ini kan sangat sensitif. Ketika ada sesuatu yang dianggap memihak misalnya gitu ya, pasti ini akan menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Artinya lembaga penyiaran tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran tersebut sesuai dengan regulasi ya, dan juga kelompoknya gitu ya. Frekuensi ini yang memang milik masyarakat harus digunakan sebaik-baiknya untuk kebermanfaatan masyarakat gitu ya. Itu kewajibannya gitu. Tentu saja ada variabel-variabel lainnya yang lebih spesifik yang harus ditaati, tetapi yang terkait dengan era keterbukaan informasi yang terpenting itu adalah hal itu. Jangan memanfaatkan lembaga penyiaran untuk kepentingan pribadi. Tapi ada nggak Pak? Kelompok. Ada nggak Kang sinyalir ke arah penggunaan sana? Ada. Dan maksudnya teguran sudah kami layangkan juga gitu ya, karena saya pasti berbicara dengan atas dasar data yang begitu. Ini pertanyaannya tajam nih. Bu Ira ini asli atau produk artificial intelligence? Karena sekarang saya hologram. Oh iya, reporter sekarang presenter sudah pakai artificial intelligence juga. Betul. Nah, jadi ingat tadi bahasan kita di segmen sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita mendapati tadi kan kewajibannya adalah tidak boleh digunakan oleh golongan orang, maka peran penting tadi ya pengawasan masyarakat itu tetap dijalankan ya. Oke. Jadi terima kasih untuk kewajibannya. Saya akan langsung sama Kang Jalu ya. Kalau begitu bagaimana nih Kang cara lembaga penyiaran menghadapi tantangan di era keterbukaan informasi? Iya, jadi kan karena banyak gini, kalau enggak kolaps nih gitu. Betul. Jadi lembaga penyiaran memang harus adaptif ya, harus bisa melek juga ya dengan teknologi tadi, pemanfaatan teknologi terbaru misalkan ya untuk penyiaran. Sekarang kan melalui Undang-Undang Cipta Kerja semua lembaga penyiaran televisi khususnya sudah dipaksa untuk masuk ke digital ya. Kenapa ini penting? Karena digital itu memungkinkan lembaga penyiaran memiliki kualitas yang sama dengan yang selama ini ada ditampilkan di OTT. Jadi memang pemerintah memaksa supaya kualitas juga meningkat secara grafisnya ya. Ya biar orang tidak jenuh karena melihat mungkin tampilannya kurang menarik. Jadi memang dipaksa ya. Jadi itu ada paksaan dari pemerintah. Tapi kalau mau bersaing memang tidak boleh hanya mengandalkan paksaan ya. Harus ada kesadaran juga dari lembaga penyiaran yang bersangkutan untuk mau berselancar tadi kalau kata bahasa Kang Dipa ya. Sekarang sudah zamannya ya lembaga penyiaran misalkan yang radio dia sekalian menstreamingkan gitu kan siaran radionya gitu, upload di media sosial atau misalkan di YouTube gitu. Sehingga ada dua platform yang digunakan, media konvensional dengan media baru gitu. Itu yang kita sebut dengan konvergensi media gitu. Kami mendorong, KPID Jawa Barat mendorong semua lembaga penyiaran itu untuk mau mengadopsi konvergensi tadi ya. Jangan hanya berfokus pada romantisme masa lalu. Kalau ini Kang Dipa suka cerita ya dulu sebagai penyiar gitu kan, dikirimin bakso gitu kan sama pendengar. Bala-bala gehu. Bala-bala gehu. Mendengarkan suaranya, wah ini kayaknya Brahma Kumbara gitu. Padahal ketika dilihat Pep Guardiola gitu. Nah, ini memang mau nggak mau harus konvergen. Jadi dia ada di radio, tapi misalkan ada Spotify ya, atau misalkan di YouTube gitu, sehingga bisa mendorong juga lahirnya pendengar-pendengar baru ya. Yang tadinya dia tidak mendengarkan di radio karena nggak punya radio lagi kalau sekarang anak muda kan. Iya. Ya, bahkan kalau dilihat ya anak muda, coba ditanya ke pemirsa di Via tuh berapa coba yang masih nonton TV gitu kan? Iya, berapa jam gitu? Berapa yang masih dengar radio? Itu mungkin sedikit sekali. Tapi kalau misalkan nonton TV tapi YouTube isinya. itu udah bukan TV lagi. Itu sama aja kayak nonton YouTube gitu kan di handphone gitu. Nah, ini memang harus ada di YouTube, harus ada di Spotify ya.
lembaga penyiaran supaya mereka bisa tetap relevan dengan generasi muda, dengan pendengar yang ada sekarang. Toh radio kalau kita lihat ya, televisi juga apalagi, itu kan toolsnya sudah ada semua nih. Iya. Ini Divya punya 3 kamera gitu kan, di sini yang menyorot ini ya. Nah, ini para streamer itu bahkan mungkin cuma punya 1 kamera gitu. Betul. Ya, ada yang bikin mukbang makan sandal jepit gitu kan, kameranya mungkin 1, Divya punya 3, harusnya kan lebih unggul gitu. Nah, asalkan memang kontennya juga bisa di-deliver juga di beberapa platform tadi. Jadi kami mendorong memang lembaga penyiaran ya itu untuk mau bisa konvergen juga. Dia terbuka dengan semua platform yang ada dengan memanfaatkan infrastruktur mereka yang ada di studio ya. Cukup kok kalau saya rasa mereka untuk bisa maju ke sana juga. Oke, baik. Jadi kalau tadi nonton TV isinya YouTube, tapi nonton YouTube juga isinya siaran televisi ya. Saya boleh nambahkan sedikit ya? Boleh banget. Gini, tadi betul tuh kata Kang Jalu. Tetapi untuk radio khusus ya, untuk radio bukan berarti harus merubah format. Radio tetap harus radio, yang menjadi ujung tombaknya itu adalah suara gitu ya. Saya bisa mendengarkan radio di seluruh dunia melalui Radio Garden misalnya gitu ya, sebuah aplikasi yang memang dibikin khusus untuk mendengarkan radio di mana-mana gitu. Bahkan saya lagu-lagu dari Palestina ada gitu, ada di sana di Radio Garden itu, dari Amerika, dari mana aja gitu ya. Tetapi kalau merubah format gitu ya, tadi kata Kang Jalu itu, biarkan pendengar radio berimajinasi saya seperti Brahma Kumbara gitu. Ketika sekarang dirubah, ada siarannya, ada versi visualnya, jadi rusak imajinasinya gitu. Jadi rusak. Bukan berarti merubah format. Radio tetap radio dan televisi adalah audio visual. Radio tetap audio, gitu. Kekuatannya di sana gitu. Drama-drama radio yang sampai melejit dan disenangi oleh masyarakat, atau kalau di Sunda, dongeng Sunda, Sirawing misalnya, itu kan kekuatan dari suara aja gitu. Itu sedikit saja untuk khusus untuk radio, karena tadi saya setiap hari mendengar radio setiap hari. Kan membayangkan nih suara penyiarnya gitu ya. Nah kalau kelihatan wajahnya jadi rusak. Kecuali kalau wajahnya lebih bagus dari imajinasi. Wah, itu bergantung penilaian pribadi jadinya ya. Iya. Tetapi intinya suara. Iya, betul. Oke. Jadi sebenarnya intinya adalah kalau media mungkin sebenarnya tanpa harus mengubah format. Iya, betul. Tapi dengan memperkaya platform ya. Memperkaya platform kan, platform yang khusus audio juga ada. Iya, betul. YouTube juga. Kata Kang Jalu, romantisme masa lalu. Coba saja dicek siaran radio Kang Ibing zaman dulu diposting di YouTube. Ya. Tidak ada gambarnya, tapi penontonnya jutaan. Betul. Nah, itulah. Betul. Oke, terima kasih. Nah, tadi kan kita sudah berbicara dari bagaimana ya konten dari sisi lembaga penyiaran. Nah, kalau Kang Ridwan sendiri dari sisi masyarakat nih Kang, sebenarnya yang diharapkan oleh pemerintah bagi masyarakat itu konten seperti apa sih isi siaran, baik itu di media konvensionalnya sendiri ataupun di platform OTT atau medsos tadi? Ya. Yang jelas pemerintah punya tanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Termasuk terkait dengan isi ya dari informasi ini juga harus dalam rangka mencerdaskan. Memang masyarakat sekarang senang hiburan, ya hiburan pun harus kita fasilitasi. Betul. Ya oleh media informasi ini, media penyiaran. Tapi informasi atau hiburan yang sifatnya memperkaya keilmuan, mencerdaskan, menambah wawasan, gitu kan. Makanya ada hiburan-hiburan, saya bagus tuh hiburan untuk keliling wisata di wilayah Indonesia misalnya kan begitu. Ada lagi masalah kuliner dan lain sebagainya, itu sangat baik gitu ya. Termasuk juga selain hiburan kan informasi yang kita harapkan diberikan oleh penyiaran, lembaga penyiaran ini, ya itu informasi yang benar-benar terpercaya, ya, terpercaya, bukan informasi yang hoax, ya. Dan tadi
terkait dengan radio, ya saya setiap hari di mobil itu ya dengar berita di radio karena saya mempercaya informasi yang yang keluar dari radio gitu ya. Kelebihannya ya mata kita bisa istirahat. Kalau YouTube apa sebenarnya kita selalu melihat kan perih juga ya. Kalau radio tuh gini aja kita istirahat gitu. Jadi dengan suara yang aduhai penyiar pujaan kata gitu. Jadi harapan pemerintah terhadap lembaga penyiaran ini agar masyarakat bisa cerdas itu ya kita harus menyediakan informasi-informasi yang benar-benar mendidik, mencerdaskan. Hiburan pun hiburan yang mendidik, mencerdaskan. Oke, baik. Nah, jadi tadi kalau pemerintah harapannya adalah kontennya itu mencerdaskan, mau menghibur, tapi tetap harus mencerdaskan dan dapat dipercaya. Sehingga kalau ada ribut-ribut di berbagai media, ini yang benar yang mana? Harusnya orang-orang kembali ke televisi atau radio. Betul. Oh, itu di televisi udah ada kok, katanya gini gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kita masih dengan obrolan hangat lagi mengenai bagaimana tantangan lembaga penyiaran di era keterbukaan informasi. Tapi kita jeda dulu. Kita akan lanjut berikutnya di Solusivitas, obrolan santai namun penuh solusi. Halo pemirsa di Via TV, kita lanjut kembali obrolan kita di Solusivitas. Ini kita akan membahas tentang pengawasan dan regulasi yang kebetulan sedang hangat-hangatnya. Ya, saya mungkin ke Kang Jalu dulu ya. Kang Jalu, bagaimana KPID Jawa Barat memandang regulasi yang ada sekarang? Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, mungkin kita gali lebih dalam nih. Mengingat tadi ya kan belum ada gitu pengawasan media sosial atau platform lain. Nah, gimana nih? Jadi ini yang perlu dipahami oleh pemirsa juga ya, bahwa kalau misalkan kita merujuk pada semangat undang-undang penyiaran, semangatnya itu awalnya memang untuk bisa menjaga kebebasan bicara ya. Karena undang-undang penyiaran kan lahir sebagai amanat reformasi. Sebelum undang-undang penyiaran di era Orde Baru itu, pemerintah itu bisa melakukan proses ya secara khusus. Jadi di polisian tuh ada tuh biro khusus yang meneliti dan juga bisa memberedel. Pemberedelan dulu ya istilahnya. Pemberedelan media. Nah, justru dengan adanya undang-undang penyiaran, semangatnya itu adalah justru menjaga kebebasan berekspresi, kebebasan untuk bersuara. Kenapa? Karena lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara melakukan pengawasan adalah lembaga yang sifatnya independen terhadap pemerintah. Jadi kami ini KPI ya, saya Kang Dipa gitu ya, dan komisioner yang lain termasuk komisioner di pusat itu independen. Ya, kami dipilih oleh Dewan sebagai perwakilan masyarakat untuk bisa menjaga ya, kualitas siaran yang ada, sekaligus menjaga juga kebebasan bersuaranya. Jadi kalau misalkan ada yang mau mengkritik pemerintah, itu tidak ada masalah. Gitu. Selama misalkan beritanya tidak berita bohong. Itu pun juga tidak diberedel ya, tapi kemudian diberikan edukasi. Jadi pendekatan KPI itu seperti itu. Nah, ini kenapa perlu saya sampaikan, karena beberapa mungkin ada para konten kreator di luar sana ya, yang punya channel YouTube, yang punya channel media sosial sudah merasa terancam gitu. Wah, ini KPI mau mengawasi kami gitu kan. Nah, justru dengan adanya perluasan di revisi undang-undang penyiaran yang sedang diwacanakan ya, kewenangan untuk bisa mengawasi itu justru perlindungan juga terhadap para konten kreator. Kenapa? Karena kalau misalkan ini tidak diterapkan, maka para konten kreator langsung akan berhadapan dengan kepolisian. Saya masih teringat ya beberapa waktu yang lalu ketika undang-undang ITE diberlakukan ya. Karena undang-undang ITE ini kan semangatnya pidana ya. Itu ada seorang ibu rumah tangga yang mengkritik ya pelayanan di sebuah rumah sakit terkenal gitu. Dia sampai harus berurusan dengan pengadilan dan akhirnya dipenjara. Padahal dalam konteks media yang beliau sampaikan itu pada dasarnya adalah surat pembaca kan begitu. Benar kan? Kalau surat pembaca kan dilindungi. Betul. Gitu kan? Mau tulis apa misalkan saya kirim ke pikiran rakyat ya, atau disampaikan di Via gitu. Ketika dia sebagai surat pembaca, maka kebebasan bersuaranya dilindungi. Betul. Tapi dengan adanya undang-undang ITE dianggap bahwa dia itu berhadapan langsung dengan publik ya, dengan tulisan di blog atau di media sosial gitu kan. Akhirnya langsung berhadapan dengan pengadilan ya, pakai pasal pidana gitu.
Nah ini bisa dihindari ketika memang yang mengawasi itu bukan langsung kepolisian, tidak langsung menjadi kasus pidana. Tapi ini bisa diselesaikan antara lembaga negara independen yang berasal dari masyarakat dengan masyarakat itu sendiri yang mengeluh. Gitu kan. Nah ini yang seperti yang selama ini kami lakukan di Komisi Penyiaran. Jadi justru dengan adanya undang-undang penyiaran yang melingkupi juga media baru, itu merupakan perlindungan buat konten kreatornya, harus dipahamkan juga nih. Jadi jangan buru-buru menolak juga ya. Kami justru ada untuk bisa melindungi kebebasan berekspresi ya. Tentang pasal-pasal yang mengekang kebebasan pers, ya itu kan akan didiskusikan sebetulnya di Dewan ya. Dan saya rasa Dewan juga semangat yang sekarang itu punya keinginan yang sama juga untuk melindungi kebebasan untuk berekspresi ya. Apalagi kekuatan oposisinya kan bertambah ya Kang Ridwan ya. Ada tambahan satu partai besar gitu kan yang sama-sama oposisi misalkan. Itu kan pasti juga punya kepentingan menjaga kebebasan berekspresi. Jadi saya rasa ini harus diketahui juga ya. Kita memang butuh undang-undang baru untuk melindungi juga para konten kreator. Oke, baik. Saya karena sebagai konten kreator juga jadi merasa oh iya gitu ya. Nah kalau tadi perlindungan ke konten kreator, mungkin Kang Dipa mau menambahkan sebenarnya perlunya tadi pengawasan itu terhadap media-media baru ini dari sisi siarannya bagaimana Kang? Ya sama Bu Ira, saya juga seorang konten kreator, punya channel YouTube juga gitu. Dan isinya selain hiburan juga tentang penyiaran gitu. Artinya betul tadi kata Kang Jalu bahwa semangat kami di KPI ini bukan semangatnya bukan mencari-cari kesalahan, bukan mencari-cari pelanggaran dari lembaga penyiaran, tidak gitu. Lebih ke sana karena faktanya berbagai macam kasus pernah terjadi seperti yang disampaikan Kang Jalu, atau yang kaitannya dengan kreativitas, bahkan kalau lebih berbahaya itu jika berhadapan dengan publik gitu. Kalau berhadapan dengan lembaga penegak hukum kan masih memang sesuai dengan koridornya gitu ya. Tetapi ketika misalnya beberapa tahun yang lalu Kepolisian Republik Indonesia mengadakan lomba film pendek dan yang menangnya itu judulnya Kau Adalah Aku Yang Lainnya, dan isinya itu kontroversi di tengah masyarakat karena dianggap menyudutkan umat Muslim gitu. Bukan yang dihadapi publik. Kepada siapa si kreator ini akan meminta perlindungan gitu ya? Lembaga sensor film tidak, karena dia tidak disensor gitu ya. KPI ya tadi memang kami tidak punya kewenangan untuk mengawasi itu. Berbeda kalau kami ada kewenangan untuk mengawasi itu, pasti kami akan bersuara juga. Tetapi kan waktu kontroversi film tersebut, KPI juga tidak bisa mengeluarkan statement apapun ya, kecuali mungkin gini Bu Ira, walau bagaimanapun juga kan negara itu atau di tengah masyarakat itu tidak boleh ada kekosongan peraturan. Mungkin kalau diskresi bisa ya, kalau diskresi misal begini, tetapi tetap harus ada kaitan dengan lembaga penyiaran. Pernah satu waktu lembaga penyiaran tadi kan sudah melakukan konvergensi media, ada YouTube-nya gitu ya. Kemudian ada satu siaran yang ada versi yang lebih panjangnya di YouTube, tetapi itu cukup sensitif karena menyangkut ya, yang sensitif itu pastilah agama, sara itu pastilah sensitif. Ini masalah agama gitu, berbahaya gitu. Bahkan kami tidak melalui SOP dikirim surat atau apa, kami langsung telepon, turunin itu konten yang itu gitu ya, karena kalau ini menyebar berbahaya. Kita harus belajar. Jutaan orang datang ke Monas itu karena potongan video loh. Pemicunya potongan video gitu. Kadang-kadang kami pun melakukan diskresi kalau melihat sesuatu yang memang ini berbahaya gitu kalau dibiarkan gitu. Jadi ya lebih baik menjaga. Kurang lebih begitu Bu Ira. Oke, jadi tadi kalau kita melihat justru ini untuk menjaga tadi konten kreator atau pembuat konten. Tentu selain di sisi menjaga audiens kita juga ya untuk mendapatkan informasi yang benar, terpercaya dan mendidik tadi ya. Nah, ke Kang Ridwan nih kalau gitu. Sekarang kita ingin tahu nih Kang, kalau misalnya di
DPRD sendiri atau di DPR itu sekarang sebenarnya aturan apa sih yang sedang dibuat atau sedang digodok dalam rangka tantangan penyiaran di era keterbukaan informasi ini? Karena kan yang ramai kemarin berarti lagi digodok kembali ya RUU penyiaran ya. Mungkin enggak kan? Memang regulasi ini menjadi tanggung jawab pemerintah ya. Dan tentunya regulasi atau peraturan yang dibuat ini dalam rangka untuk melindungi ya, melindungi segenap bangsa Indonesia ya. Sehingga saya melihat bahwa terkait dengan revisi undang-undang penyiaran ini ya, ini kan memang masih terus dimatangkan ya, agar jangan sampai membatasi kerja-kerja jurnalistik yang saya pikir memiliki dia punya kebebasan dalam meliput ya. Terus juga jangan sampai membatasi kreativitas masyarakat ya dalam menyampaikan informasi ya. Tentunya kebebasan ini juga harus ada koridor yang bisa saling menjaga sesama anak bangsa. Betul. Ya, jangan sampai sebebas-bebasnya dengan menginjak orang lain gitu. Kebablasan ya. Nah, saya yakin sebenarnya dengan kehadiran Komisi Penyiaran ya, ini yang independen, ini dipilih oleh wakil rakyat ya, yang memang suara dari masyarakat. Ini saya yakin KPI atau KPID ini ya ingin melindungi kita semua ya. Ya, jangan sampai hanya karena kebebasan men-share sebuah konten yang menyebabkan terjadi aksi massa yang besar yang pada akhirnya brutal. Iya betul. Istilah anak sekarang mah barbar gitu ya. Nah, gitu. Jadi di kita juga kan ada ya perda terkait dengan penyiaran ya. Perda 12 ya, Perda 13, Perda 14 tahun 2011. Dari tahun 2011 kita punya Perda penyiaran itu. Yaitu dalam rangka untuk bagaimana agar penyiaran ini bisa dinikmati, tapi juga bisa memberikan input informasi yang baik bagi masyarakat gitu. Kalau KPID itu masuknya kita tahun berapa dulu ya ada KPID di Jawa Barat itu? Pertama kali dari awal berdiri KPID kan? 2004. Nah, 2004. Nah, saya pikir ini sebuah kebijakan yang sangat baik ya dimiliki oleh pemerintah gitu. Terus juga terkait dengan adanya Badan Cyber ya, BSSN ya. Iya. Itu juga dalam rangka bagaimana agar ya yang konten-konten yang bermasalah ini bisa diawasi gitu. Saya pikir seperti itu. Oke, ternyata banyak juga ya langkah-langkah yang selama ini sudah dilakukan yang tidak lain memang tujuannya adalah untuk menjaga masyarakat kita agar mendapatkan informasi yang benar dan mendidik tadi. Oke, Bapak-Bapak jangan kemana-mana dulu, kita akan jeda sebentar dan kita akan kembali dalam acara Solusivitas, ngobrol santai namun tetap solutif setelah jeda berikut ini. Masih bersama Solusivitas, kita lanjutkan obrolan kita tentang tantangan insan penyiaran di era keterbukaan informasi. Ini nggak terasa kita udah ada di akhir sesi, tapi ini penting sekali ya sebenarnya. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Dipa, Kang Dipa dan Kang Jalu nih sebagai dari KPID, sebenarnya bagaimana pandangannya terhadap lembaga penyiaran di Jawa Barat? Apakah sudah mampu bersaing sebagai sebuah media dengan ini, padahal persaingannya bukan hanya dengan media nasional atau media di tempat lain ya, tapi dengan media digital. Bagaimana? Silakan Kang. Ya kalau masalah kreator ya, memang Jawa Barat ini kan gudangnya. Dunia hiburan kita tahu sendiri, memang banyak yang memang berangkat dari Jawa Barat. Bahkan mohon maaf nih Ustadz nih, yang
para dai, para penceramah juga kan dari Jawa Barat juga. Betul. Kalau ngobrol masalah para kreator. Jadi kalau ditanya apakah sudah bersaing, ya pasti sudah lah. Sudah pasti itu sudah bisa bersaing dengan media penyiaran nasional maupun dengan digital gitu. Apalagi kalau produk-produk yang dihasilkan oleh sebuah lembaga penyiaran, sekali lagi untuk informasi, untuk hiburan sekalipun gitu ya, itu kan lahir dari sebuah proses di kru yang begitu matang persiapkan pembuatannya gitu ya. Jadi informasi berasal dari sebuah redaksi gitu ya, hiburan-hiburan pun selektif gitu ya, dari mulai penataan sisi sinematografinya gitu ya, sampai ke kontennya ya. Saya lihat televisi kan lebih matang dalam dipersiapkan. Jadi ya kalau masalah persaingan jelas karena memang tantangannya semakin jelas di depan mata kita gitu ya, pasti para insan penyiaran pun akan semakin berinovasi untuk hasil karya yang lebih baik. Oke, jadi kalau secara kualitas tidak bisa diragukan lagi, sebenarnya sangat mampu bersaing karena melalui proses yang sangat panjang ya untuk menghasilkan sebuah konten siaran gitu. Karena proses hasil itu tidak akan mengkhianati proses gitu, biasanya gitu ya. Oke, baik. Atau sebaliknya ya. Lihat itu kan memang betul dibilang Kang Dipa ya, talent itu banyak dari Jawa Barat tuh. Dan biasanya itu ketika pemilihan legislatif, pilkada pada pulang kampung kan, jadi kandidat loh. Nah, di saingan dia Kang Ridwan gitu kan. Jadi banyak, karena itu ke talent Jawa Barat ya. Mereka memang dibesarkan di Jawa Barat, mulainya dari radio, terus kemudian televisi, akhirnya nasional tuh. Nah ini yang sebetulnya saya katakan ini potensi yang sangat luar biasa. Mereka ini yang sekarang mungkin udah jadi orang besar ya, beberapa sudah terpilih jadi anggota dewan gitu. Mereka ini lahir dari rahim lembaga penyiaran Jawa Barat. Itu yang nggak boleh dilupakan. Gitu. Kita tahu ada di Bandung ada Farhan ya, ada Denny Chandra sekarang mau nyalon itu kan, ada Sule, itu semua kan dari lembaga penyiaran. Penyiar radio dia. Jawa Barat gitu. Artinya ini memang potensi yang luar biasa talent kita, dan Jawa Barat selalu tidak pernah kekurangan talent. Yang kedua, potensi Jawa Barat juga tidak pernah kekurangan objek ya. Kalau kita lihat FYP di media sosial atau di layanan streaming ini kan banyak yang mengulas Jawa Barat juga. Betul. Ada hotel baru di Bandung, hotel baru di Ciwidey gitu kan, Pengalengan, di Subang, bahkan Garut gitu. Nah ini objeknya banyak sekali sebetulnya bisa jadi setting ya Jawa Barat, karena kita kekayaan alamnya sangat luar biasa ya, keindahan alamnya sangat luar biasa. Nah resep-resep ini kalau misalkan dikombinasikan dengan cara yang tepat oleh para lembaga penyiaran, ini harusnya bisa menjadi sesuatu gitu. Nah saya melihat beberapa lembaga penyiaran memang sudah matang ya, mereka mampu menjaga itu. Jadi meskipun talent mereka ada yang sudah pindah nasional, mereka tetap bisa menelurkan yang baru gitu. Talent barunya, regenerasinya bagus gitu kan, terus tetap relevan dengan pendengarnya gitu, tetap relevan dengan penontonnya, masih bisa bersaing gitu. Nah biasanya yang mulai kewalahan itu yang memang sudah ketika berganti generasi tidak mampu untuk mengadaptasi ya keinginan masyarakat. Jadi selama ada kemampuan dan kemauan ya untuk mau mengadaptasi hal-hal baru ya, atau misalkan menjaga loyalitas dari pendengar yang lama dan pemirsa yang lama, itu mereka akan selalu bisa eksis gitu. Nah, kemarin kami di Hasiarda KPID dibantu Dahlia ya, Kang Dipa itu bikin Jalan Sehat tuh ternyata ribuan yang mau hadir. Saya masih ingat jinglenya. Dah. Iya. Gitu kan. Tapi di saat yang sama, saya ikut beberapa minggu sebelumnya Ardan bikin lari. Oh iya. Gitu kan. Jadi segmennya berbeda tuh, Dahlia yang usia menengah gitu kan, ke lansia gitu. Kalau yang Ardan ini anak-anak muda, itu banyak juga. Tapi ramai tetap juga, ya. dua-duanya ramai gitu. Jadi pasti punya segmen yang berbeda. Dia selama tetap bisa relevan.
akan bisa menjawab keinginan masyarakat dan tetap jadi berada di masyarakat. Jadi maksudnya yang pensiun mendengarkan Ardan itu nanti masuk ke pendengar Dahlia gitu. Ada nyari lagi gitu. Biar lebih refresh ya. Oke, jadi saya menangkapnya memang kalau dari teman-teman KPID menangkap bahwa lembaga penyiaran di Jawa Barat ini sangat mampu bersaing, baik di sesama lembaga penyiaran ataupun di media digital ya, dengan tetap mempertahankan tadi ciri khas namun mungkin memperkaya platform yang digunakan dan audiensnya tetap rame gitu ya. Kang Ridwan tadi tetap dengar radio ya setiap hari ya. Setiap hari. Radio itu. Keluarga besar saya juga punya lembaga radio binaan Kang Diva. Ya itu di Tasikmalaya itu Radio Purnama, Radio Marta. Oh, tahu saya Radio Purnama. Oke, baik. Nah, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir. Ini sebenarnya apa sih harapan akang-akang semua di sini terhadap lembaga penyiaran khususnya di Jawa Barat ya di era keterbukaan informasi ini ya. Pesannya boleh untuk lembaga penyiarannya atau untuk masyarakatnya. Oke, kita mulai dari Kang Ridwan, mangga Kang. Ya, baik, untuk masyarakat semakin cerdaslah dalam memilih informasi ya. Dan juga sangat diharapkan ikut terlibat aktif masyarakat itu ya, berpartisipasi dalam memberikan informasi. Juga bagi insan penyiaran ya tetap semangat ya, punya jiwa jurnalis ya, dan kan never stop reading. Nah, itu semangat yang luar biasa ya. Insan penyiaran jangan berhenti. Betul. Ya untuk melakukan pengayaan terhadap diri. Juga untuk lembaga penyiaran ya ya harus siap untuk menghadapi era digital seperti ini. Jangan never quit ya, never quit gitu ya. Dan terus lakukan rekrutmen. Tadi Kang Jalu juga sampaikan ya, kalau tidak ada rekrutmen ini semakin sepi nanti lembaga penyiaran. Tidak ada regenerasi ya. Mungkin ya. Tidak ada regenerasi. Jadi never quit recruiting lah gitu. Oke. Gitu. Baik, terima kasih Kang Ridwan. Mungkin Kang Jalu ada pesan-pesannya seperti apa? Pesan ke masyarakat ya. Jadi gunakan lembaga penyiaran yang ada sekarang, radio dan juga televisi ini sebagai sortir kita terhadap informasi yang berkembang di masyarakat. Karena menurut riset di Dewan Pers ya, menurut masyarakat sendiri ya, mereka menganggap bahwa 82% radio itu bisa dipercaya informasinya. 78% televisi beritanya bisa dipercaya. Artinya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyiaran memang lebih tinggi daripada media sosial. Betul. Kenapa? Karena di media sosial tidak ada filter untuk saat ini ya. Mereka bisa bebas menyiarkan apapun, terkadang juga sesuatu yang tidak benar. Nah, gunakan media konvensional ya, radio, televisi ini untuk sebagai alat melakukan verifikasi kebenaran. Jadi jangan hanya melihat di medsos, tapi juga melihat ya di era keterbukaan informasi ini referensi yang memang punya mekanisme sortir redaksi yang benar gitu, seperti di media cetak, elektronik maupun juga radio dan televisi yang memang punya kemampuan untuk itu. Supaya apa, masyarakat kita juga tersuguhkan dengan informasi yang akurat, informasi yang benar dan tidak mudah termakan dengan hoax. Saya rasa ini penting di masa keterbukaan informasi sekarang. Oke, terima kasih Kang Jalu. Nah, terakhir, Kang Diva mungkin pesan-pesannya menambahkan dari teman-teman yang lain? Melihat acara Hari Penyiaran Daerah di Gedung Sate pada tanggal 9 Juni yang lalu, memang saya sangat optimis bahwa dunia penyiaran radio maupun televisi tetap dapat dipertahankan karena pendengarnya tetap ada. Ya, kemarin itu yang berkumpul itu bukan hanya pendengar lagu radio Dahlia, ada radio Cakra, radio manalah di Rama gitu ya. Dan termasuk Ardan itu pendengarnya memang variatif, dari anak muda sampai ke dewasa atau ke para sepuh ada gitu ya. Ya, walaupun tadi kata Kang Jalu memang ada dominannya gitu. Itu benar gitu ya. Jadi melihat kemarin kalau saya sih optimis gitu ya. Kemudian penyiaran kan di dalam amanahnya diarahkan untuk
mempersatukan bangsa Indonesia, terjalinnya persatuan Indonesia, kemudian terbinanya jati diri bangsa, akhlak mulia gitu ya, watak bangsa Indonesia yang memang berkarakter, kemudian terciptanya masyarakat yang beriman juga gitu. Itu penyiaran itu. Maka sempat ada beberapa penelitian gitu ya, bahwa kalau untuk menghancurkan sebuah bangsa di era keterbukaan informasi ini tidak perlu diserang dengan senjata fisik, bom atau apa. Sudah saja masyarakatnya giring untuk melupakan sejarah, untuk terbuai dengan konten-konten yang menjauhkan masyarakat dari kecintaan terhadap tanah airnya gitu ya. Hancur, pasti hancur. Lama-lama pasti hancur. Dan sudah terbukti pengaruh dari konten seperti yang negatif itu, dari yang datangnya dari sesuatu yang dari internet pun kan kita lihat gitu ya, tiba-tiba ada seorang suami melakukan hal yang begitu mengerikan terhadap istrinya hanya terdorong oleh sesuatu yang berasal dari internet gitu, dan melakukan itu pun pasti melihat konten yang ada di tayangan-tayangan yang tidak melalui sensor dan tidak diawasi oleh KPI, karena kalau yang diawasi oleh KPI tidak mungkin ada hal-hal seperti itu. Jadi mari kita dukung supaya lembaga penyiaran di Indonesia, radio maupun televisi, supaya lebih maju lagi untuk sama-sama bergerak menjaga Indonesia. Oke. Baik, ini saya sampai termenung gini ya mendengarkan pesan-pesan dari ketiga narasumber tadi, karena memang tadi ya KPI dan juga DPRD atau DPR itu memegang peranan penting dalam regulasi dan lain-lain. Tapi sebenarnya tadi ya kembali lagi ke masyarakat, bagaimana kita kemudian bisa memberikan kontribusi positif juga dalam dunia penyiaran ini dengan cara ya tadi, kalau kita mencari informasi yang benar ya carilah informasi dari konten atau siaran yang memang sudah diproduksi dan dikurasi dengan sangat baik melewati proses quality control tadi ya. Terima kasih atas pesan-pesannya. Nah, dan tentu saja saya mengucapkan terima kasih karena tadi adalah akhir dari acara Solusivitas kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi sebesar-besarnya kepada Sami-sami hatur nuhun. Hatur nuhun Kang Diva, Kang Ridwan dan juga Kang Jalu yang di tengah-tengah kesibukannya nih rela mampir ke studio Divia untuk kita ngobrol-ngobrol yang santai tapi sebenarnya sangat penting, dan kita tadi ya berusaha memberikan solusi terhadap bagaimana sih menghadapi tantangan insan penyiaran di era keterbukaan informasi ini. Terima kasih juga tahu Sumedangnya. Tadi disuguhi tahu Sumedang karena ini Unpad ada di Sumedang ya. Karena banyak tahu. Banyak tahu. Saya tahu. Kita serba tahu ya. Baik, terima kasih juga kepada para pemirsa yang setia mendengarkan Divia TV dari tadi ya di acara Solusivitas kita kali ini. Nah, saksikan program-program lainnya dari Divia TV dan kita selalu menghadirkan sebuah siaran yang berkualitas seperti tadi pesannya ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan persatuan dan kesatuan, karena Divia TV adalah televisi komunitas pendidikan kita. Baik, saya Ira Mirawati pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dipersembahkan oleh